Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa sesungguhnya jiwa kami paling memerlukan kemuliaan Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya Tuhan kenyangkan kami dengan kemuliaan Kristus. Bukalah mata rohani kami supaya kami melihat betapa hebatnya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Kristus itu mengubah hidup kami, mengubah hati kami. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya ketika kami mendengar firman, Roh Kudus memampukan kami untuk takjub terhadap ajaran Tuhan. Untuk takluk kepada kebenaran Tuhan. Dan untuk taat kepada firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang merajalela. Dan Tuhan singkirkan roh yang menyesatkan. Supaya seluruh ruangan ini dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya benar-benar gereja kami menjadi community of truth and love. Kebenaran dan kasih yang diperjuangkan di dalam gereja ini. Berkati jam ini, kasihanilah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan masih terus berikan firman tidak berhenti-hentinya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab 2 Korintus, khusus hanya membahas identitas Kristus. Kita sudah membahas bahwa Kristus adalah ya dan amin bagi seluruh janji Allah. Kita sudah membahas juga bahwa di dalam Kristus itu adalah gambaran Allah yang mulia. Hari ini kita akan melanjutkan kepada bagian ketiga, masih dari pasal yang keempat. Mari kita membuka 2 Korintus pasal keempat. Kita hanya membaca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita membuka, kita membaca dua ayat ini bersama-sama. Ada banyak ayat yang dibacakan setiap kali saudara ikuti khotbah di gereja kita. Mari kita dengan rajin dan dengan haus, dengan dahaga, dan biarlah jiwa saudara dipuaskan. Karena setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus pasal keempat ayat 5 dan 6. 2 Korintus pasal keempat ayat 5 dan 6. Mari kita membuka suara. 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara sekalian, konteks dari 2 minggu kita sudah bahas, kita mengerti bahwa Paulus menghadapi jemaat, menghadapi rasul-rasul palsu yang memprovokasi jemaat sehingga mereka meragukan pelayanan Paulus. Dan Paulus melakukan sejumlah klarifikasi di dalam surat 2 Korintus ini. Khususnya misalnya di dalam ayat 5 hari ini yang kita baca, Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Kalau saudara mengikuti seluruh surat 2 Korintus, saudara akan ketemu bahwa rasul-rasul palsu suka memberitakan diri mereka. Maka Paulus sedang diferensiasi di sini. Kami bukan seperti mereka, mereka memberitakan diri mereka, kami tidak, kami memberitakan Kristus. Rasul-rasul palsu itu suka yang namanya self-recommendation. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu perkenalkan diri. Kami begini, 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 kehebatan kami ini, bisanya kami ini, dan sebagainya. Paulus bilang tidak, kami tidak lakukan itu. Nah, saudara sekalian, saya akan mulai 3 bagian khotbah ini dari bagian pertama, yaitu kita mulai dulu dari ayat ke-6. Karena sebenarnya ayat ke-6 adalah alasan, adalah sumber kenapa ayat yang kelima itu terjadi. Ayat kelima intinya ada 2, yaitu Paulus mengatakan, saudara, pertama dia bicara tentang khotbah dia, yang kedua dibicara tentang pelayanan dia. Dia mengatakan bahwa khotbah dia adalah tentang Kristus sebagai Tuhan dan pelayanan dia sebagai hamba-Mu, MU kecil ya, hamba jemaat karena kehendak Yesus. Kenapa Paulus bisa memberitakan Yesus dan kenapa dia bisa menjadi hamba bagi gereja oleh karena kehendak Yesus? Karena Paulus sudah melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Ada terang yang diberi oleh Tuhan dalam hati Paulus, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Kalau saudara bandingkan dengan khotbah yang lalu, saudara minggu yang lalu kita lihat bahwa ada orang-orang yang terselubung matanya, mata rohaninya, mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, mereka tidak bisa lihat.
Kenapa mereka tidak bisa lihat? Sebab mereka terselubung. Lalu kita tanya lagi, saudara, kenapa Paulus, Silas, dan sebagainya bisa lihat? Paulus juga dulu tidak bisa lihat. Dulu juga dia buta, dia juga dulu terselubung. Oleh karena ajaran-ajaran daripada orang Farisi, dia juga terselubung sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Kenapa tiba-tiba bisa berubah? Ada terang yang diberi oleh Tuhan dalam hati Paulus, dalam hati orang percaya, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Ada terang, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, sehingga dia bisa melihat selubung itu dibongkar, kebutaan itu disembuhkan, kebutaan rohani disembuhkan, selubung itu dibongkar sehingga dia bisa melihat kemuliaan Allah tentang yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Mari kita membuka bagian yang pertama, ayat yang penting yang kita akan buka ini yang pertama, saudara, kita buka 2 Korintus pasal ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita buka. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah bekerja, berapapun orang itu terbelenggu, pasti bisa dibebaskan. Kalau roh Allah bekerja, berapapun orang itu buta, pasti bisa melihat. Kalau roh Allah bekerja, berapapun orang itu, saudara sekalian, dia terselubung oleh dosa, pasti bisa melihat. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini kuncinya, saudara. Kuncinya adalah pekerjaan Roh Kudus. Kuncinya, saudara sekalian, adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan berapa gelapnya hidup orang itu, bukan berapa butanya dia, tetapi apakah roh Allah bekerja atau tidak, karena roh Allah mendatangkan kemerdekaan. Roh Allah membebaskan belenggu. Roh Allah membebaskan orang dari terbelenggu. Roh Allah melepaskan orang daripada jerat dosa. Saudara sekalian, roh Allah yang memberi terang di dalam hati kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Orang lain tidak bisa lihat. Kalau saudara memberitakan Injil kepada orang lain, saudara, itu halangan, perlawanan itu banyak. Di dalam bagian khotbah minggu lalu saya katakan, saudara, selubung itu macam-macam. Seperti masker, ada masker yang harganya 2.000, ada masker yang harganya 50 juta, saudara. Sama, orang kaya mempunyai selubung orang kaya. Orang miskin mempunyai selubung orang miskin. Orang pintar mempunyai selubung orang pintar. Orang bodoh mempunyai selubung orang bodoh. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati mereka dan memberikan kepada mereka terang di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, orang yang buta itu dicelikan sehingga dia bisa melihat kemuliaan Allah. Dan ketika dia sudah melihat kemuliaan Allah, dia akan takjub, dia akan takluk, dan dia akan taat. 3 respon terhadap firman. Saudara masih ingat, jangan lupa ya, ini gampang sekali. 3 respon kepada firman. Ini saudara sudah pernah saya singgung dalam khotbah yang lain. 3 respon kepada firman. Takjub, takluk, dan taat, saudara. Semua ini ada di Alkitab, bukan dari saya, saudara. Semua ini ada di Alkitab. Takjub kepada ajaran Tuhan, takluk kepada kebenaran Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Ini respon, saudara. Kenapa orang itu tadinya dia begitu melawan Tuhan, tadinya dia memaki Tuhan, tadinya dia mengkritik Tuhan Yesus. Tiba-tiba, saudara, dia takjub. Tiba-tiba dia kagum, tiba-tiba saudara dia berhenti memaki. Karena roh kemerdekaan itu sudah bekerja di dalam hati dia. Sehingga dia takjub, dia yang keras itu menjadi takluk. Termasuk Paulus sendiri. Akhirnya dia takluk dan akhirnya saudara sekalian, dia taat kepada firman Tuhan. Ketika roh Allah ada, kata Paulus, roh Allah ada. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana roh Allah bekerja dengan limpah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang harus kita bicarakan, itu yang harus kita doakan di dalam seluruh pelayanan kita, di dalam seluruh pekerjaan kita. Itu sebabnya saudara, orang yang memberitakan Injil, saudara sekalian, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, tidak peduli how simple he is. Berapa sederhananya dia, nanti kita akan segera masuk saudara ke dalam bagian selanjutnya. Berapa sederhananya dia, saudara, tidak peduli. Seorang anak remaja, seorang anak sekolah minggu, seorang buta, seorang gila, seorang apapun saja, saudara, bisa dipakai Tuhan. Kalau roh Allah bekerja, orang yang buta rohani itu bisa melihat. Saudara sekalian, orang diselamatkan bukan hanya melalui saudara kebaktian-kebaktian yang besar-besar, tapi juga melalui pelayanan-pelayanan yang sederhana. Orang itu bisa diselamatkan.
Ada orang yang diselamatkan melalui pelayanan radio. Ada orang yang diselamatkan melalui pelayanan TV. Ada yang membaca traktat. Ada yang saudara mendengar penginjilan pribadi. Ada yang saudara sekalian mendengarkan bahkan orang-orang yang sangat sederhana memberitakan Injil. Roh Kudus kalau bekerja, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini firman Tuhan. Mari kita buka ayat yang penting, saudara. Ini ayat yang luar biasa. Saya juga heran, kadang-kadang saudara membaca ayat-ayat yang sederhana. Roh Kudus memberi kepada saya firman. Dan saya sampai kadang-kadang menangis. Tuhan, ayat ini saya sudah tahu lama Tuhan. Tapi kok bisa begitu luar biasa? Apa yang luar biasa? Karena dibukakan keluar biasaan itu, saudara. Kalau saudara diberi sebuah bongkahan batu yang saudara simpan di belakang rumah, saudara. Lalu tiba-tiba saudara orang bukakan kepada saudara, Pak, batu ini, barang ini. Langsung saudara perlakukan lain. Berapa waktu yang lalu, saudara sekalian, seorang ibu, saudara dia punya vas yang dia taruh di rumah dan dia biarin aja seperti barang biasa, anjing, kucing lewat di situ. Karena mungkin dia pernah beli sekian puluh pound sterling berapa puluh tahun yang lalu. Akhirnya didatangi oleh kurator dan vas itu dijual 9 juta dolar. Dia bilang, saya enggak tahu. Saya pikir ya vas biasa aja, kucing di situ lewat, anjing di situ lewat. Kalau saudara enggak tahu, saudara akan anggap itu simple. Tapi ketika Roh Kudus bukakan kepada saudara sekalian, tadi waktu saya baca Alkitab itu saudara dalam bacaan bertanggapan, saya pikir dalam hati, saya suka melihat raksasa-raksasa iman, orang-orang yang dipakai Tuhan saudara, jangan bilang satu ayat, satu kata saja saudara bisa begitu menggerakkan mereka. Satu kata. Itu firman, ini firman saudara. Satu kata saja bisa begitu powerful. Satu kata saja saudara bisa menggerakkan mereka sampai begitu berapi-api. Karena semua tergantung di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita buka Yohanes 1, kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Mari kita membuka saudara sekalian ayat yang bagi saya penting tetapi seringkali luput daripada perhatian kita. Karena ketika kita membaca Yohanes pasal yang pertama, saudara sekalian perhatian kita tertuju kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi di sini saudara sekalian kita menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari Filipus. Yohanes 1 ayat 45 dan 46. Yohanes pasal yang pertama ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Filipus adalah satu kesimpulan yang sama dahsyatnya dengan kesimpulan Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, kalau kita membaca kesimpulan Yohanes Pembaptis terhadap seluruh perjanjian lama, Yohanes Pembaptis berkata, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Saudara, di situ kita tahu Yohanes Pembaptis menyimpulkan seluruh perjanjian lama kepada diri Kristus. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah kepada anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Ini saudara, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir yang menyimpulkan saudara nubuat-nubuat tentang Kristus yang dimulai sejak Musa sampai dengan Yohanes Pembaptis sendiri. Langsung dia membawa seluruh pendengar mengarahkan pandangan mata tertuju kepada Kristus. Tetapi saudara sekalian, seringkali kita lupa kepada kesaksian daripada Filipus yang juga sangat luar biasa. Filipus berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Kalau saudara membaca ekspresi seperti ini dalam Injil, Taurat dan Nabi, kitab Taurat dan para Nabi, ini berarti saudara sekalian sedang berbicara tentang 39 kitab dalam perjanjian lama. Ketika saudara membaca ekspresi seperti ini dalam perjanjian baru, berarti saudara sekalian ini sedang bicara tentang 39 kitab dalam perjanjian lama. Kami telah menemukan dia yang disebut atau yang dinubuatkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para Nabi. Berarti saudara, Filipus sedang menyimpulkan seluruh perjanjian lama. Filipus sedang menyimpulkan seluruh perjanjian lama dan saudara, kalimat selanjutnya saudara adalah kalimat yang luar biasa, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara sekalian, kalimat yang pertama berbicara tentang Mesias, berbicara tentang the coming prophet, tentang nabi yang akan datang itu saudara. Dan Filipus menyimpulkan saudara seluruh nubuat perjanjian lama dan dia sambung dengan kalimat saudara, Yesus anak Yusuf dari Nazaret.
Saudara, Yesus anak Yusuf dari Nazaret begitu sederhana. Dia hanya orang biasa. Saudara sekalian, di Nazaret ada ratusan orang bernama Yesus. Dia hanya anak Yusuf tukang kayu. Dia hanya orang Nazaret saja. Tetapi saudara perhatikan di sini, Filipus tidak terjebak kepada the simplicity of Jesus. Filipus tidak terjebak saudara kepada kesederhanaan Tuhan Yesus. Meskipun dia hanya nama Yesus, meskipun dia hanya anak Yusuf, meskipun dia hanya orang Nazaret, tetapi dia adalah Mesias. Berarti saudara perhatikan, Roh Kudus membuka mata Filipus sehingga dia melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Roh Kudus membuka mata Filipus sehingga dia melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Filipus berkata seluruh perjanjian lama, baik dari Musa sampai dengan para nabi, mereka sudah memberi nubuat tentang Mesias, tentang anak Allah yang akan datang itu. Siapa dia? Yesus orang Nazaret, yaitu anak Yusuf, saudara. Filipus tidak mengikuti saudara seluruh tradisi orang Yahudi, seluruh orang Farisi akan berkata yang sama seperti yang dikatakan oleh Nathanael. Suara Nathanael adalah mewakili suara orang banyak. Saudara, kota Nazaret tidak pernah muncul dalam teks perjanjian lama manapun. Kota Nazaret tidak pernah muncul saudara di dalam teks orang Yahudi manapun. Yang penting, itu sebabnya saudara orang Yahudi akan berkata saudara, tidak ada yang baik yang keluar dari Nazaret. Apalagi Nazaret berada di Galilea, daerah yang tidak murni Yahudi. Filipus tidak terjebak kepada kesederhanaan Yesus. Filipus tidak terjebak kepada kesederhanaan Yesus. Roh Kudus membukakan mata dia untuk melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Filipus tidak terjebak kepada kesederhanaan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, berapa kali kita seringkali juga terjebak kepada yang namanya the simplicity. Saudara dan saya, saudara bisa terjebak kepada the simplicity of a preacher. Kesederhanaan seorang pengkhotbah. Saudara lihat, oh ini hanya seorang anak muda. Oh ini hanya seorang yang saudara belum lulus sekolah teologi. Oh ini adalah seorang yang tidak menarik. Oh ini adalah seorang yang bicaranya tidak menarik. Ini adalah seorang yang tidak mempunyai gelar doktor. Ini seorang yang belum terkenal. Kita juga seringkali saudara terjebak kepada the simplicity of a preacher. Itu sebabnya saudara kita tidak melihat kemuliaan Allah di dalam firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan itu. Kalau hamba Tuhan saudara lihat brosur, saudara lihat namanya terkenal enggak? Doktor enggak? Langsung saudara sudah bikin selubung yang membuat saudara tidak bisa menikmati kelimpahan firman. Patong berkali-kali berkata saudara, John Sung itu dibangkitkan bukan melalui pengkhotbah besar, tapi melalui seorang gadis umur 16 tahun yang berkhotbah Yohanes 3 ayat 16 selama 12 malam. Saudara sekalian, jangan terjebak kepada the simplicity of a preacher. Saudara nanti dulu. Saudara sekalian melihat, oh siapa dia, pengkhotbah biasa. Dia enggak terkenal, masih anak muda. Patong berkata waktu dia pergi ke Hong Kong pertama kali, saudara, orang lihat dia masih muda, saudara. Orang seperti meragukan, ada bukunya enggak? Ada gelar doktornya enggak? Lulusan dari mana, saudara? Jangan terjebak kepada the simplicity of a preacher. Ketika saudara sekalian terjebak kepada kesederhanaan seorang pengkhotbah, saudara membangun selubung-selubung yang mengakibatkan saudara kehilangan banyak berkat firman yang limpah. Saudara, Jonathan Edwards ketika berkhotbah di dalam khotbah yang paling powerful di dalam sejarah, orang anggap sebagai the most powerful preaching in the whole Christian history. Dia berkhotbah saudara dengan tidak menarik khotbahnya, dengan mata yang terus melihat ke lonceng, saudara, bicaranya datar, saudara. Tapi 3/4 dari yang hadir itu menangis, berteriak-teriak dan bertobat. Saudara, jangan terjebak kepada the simplicity of a preacher. Saudara, jangan mengatakan, oh siapa sih dia? Dia orang biasa, nanti dulu. Saudara, Evan Roberts ketika dipakai Tuhan dengan kuasa kebangunan yang besar, he was a seminary student. Dia adalah seorang mahasiswa sekolah teologi. Saudara sekalian, jangan terjebak kepada simplicity of a preacher. Kalau saudara terjebak, itulah yang menyebabkan saudara orang Yahudi banyak yang saudara sekalian kehilangan Kristus karena mereka terjebak kepada the simplicity of Jesus, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Saudara sekalian, kita bukan hanya terjebak kepada the simplicity of a preacher, kita juga seringkali terjebak kepada the simplicity of Bible verses.
Saudara kalau dengarkan khotbah, saudara baca brosur, lalu saudara lihat, oh khotbahnya Mazmur 23, saudara akan berkata Mazmur 23, saya sudah tahu. Itu sebabnya saudara kehilangan berkat yang limpah. Saudara jangan terjebak kepada the simplicity of the Bible verses. Karena itu firman Allah. Saudara berkata Yohanes 3 ayat 16, saya sudah tahu. Saudara berkata ayat ini sudah saya hafal dari sekolah minggu. Itu sebabnya saudara tidak melihat kemuliaan Allah di dalam pemberitaan firman itu. Karena saudara terjebak kepada the simplicity of Bible verses. Saudara ingat setiap ayat itu isi hati Tuhan. Tuhan saudara sekalian mengerjai saya selama beberapa bulan ini. Terus setiap kali saudara saya kadang-kadang baca ayat yang sederhana yang saya sudah tahu saudara. Tuhan ingatkan, saudara, Tuhan membukakan kepada saya sampai saya kadang-kadang nangis Tuhan. Saya berkata Tuhan ayat ini setiap hari saya ngerti ayat ini Tuhan. Saya sudah khotbah ayat ini Tuhan. Tapi sekarang saya lihat ayat ini lain. Lain ya. Saudara lain. Kejutan-kejutan itu saudara. Bahkan dari ayat-ayat yang sangat-sangat simple. Filipus tidak terjebak kepada the simplicity of Jesus. Filipus tidak terjebak kepada kata Nazaret itu. Filipus melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Saudara sekalian mari kita bongkar semua selubung-selubung, jebakan-jebakan itu yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita minta Roh Kudus membuka supaya kita takjub. Saudara orang yang bisa melakukan firman harus pertama-tama dia takjub. Kalau saudara tidak takjub, saudara tidak bisa lakukan firman. Kalau saudara tidak takjub, saudara tidak bisa melakukan firman. Pertama harus takjub, setelah takjub itu takluk, setelah takluk itu taat, saudara. Saudara hati-hati, banyak jebakan-jebakan yang mengakibatkan kita kehilangan firman yang limpah. Kadang-kadang saudara sekalian, saya mendoakan ayat atau membaca pasal saudara. Begitu buka pasal saudara dilihat, wah ayatnya 70, panjang banget ayatnya ya. Wah coba ayatnya 8, wah puji Tuhan ya. Ayatnya 70, panjang. Saya kalau komitmen baca satu pasal setiap hari berarti hari ini panjang sekali bacanya. Tuhan ingatkan hati-hati, mungkin di situ Tuhan beri firman yang limpah. Jangan terjebak saudara. Banyak orang terjebak. Banyak orang terjebak. Kadang-kadang saudara sekalian, saya mendengarkan khotbah di YouTube saudara, yang nonton hanya berapa puluh. Cuma berapa puluh viewer yang nonton saudara. Begitu dengar, begitu luar biasa. Kenapa saudara? Karena pendengar terjebak kepada nama pengkhotbah. Begitu nonton saudara, begitu luar biasa khotbahnya. Begitu bagus khotbahnya. Yang nonton cuma 52, 53 saudara. Kenapa? Kenapa firman yang limpah banyak orang tidak dapat? Karena orang terjebak pada nama pengkhotbah. Pengkhotbah tidak terkenal. Saya berdoa Tuhan khotbah begini bagus kok yang nonton cuma segini Tuhan. Orang tidak tahu apa bagaimana. Saudara lihat, terjebak saudara. Setiap hari, minggu, atau setiap kapanpun saudara bergumul dengan firman, ada banyak jebakan yang membuat saudara kehilangan berkat firman. Hati-hati saudara, hati-hati kita mesti bongkar semua jebakan-jebakan itu. Filipus tidak terjebak saudara. Nathanael terjebak. Nathanael terjebak di dalam saudara simplicity of Jesus. Nathanael terjebak saudara sekalian karena dia saudara seperti kebanyakan orang Yahudi akan berkata, saudara tidak ada yang baik dari Nazaret, Galilea adalah daerah bukan Yahudi. Orang Yahudi umumnya berkata Yesus itu gila, Yesus itu kerasukan setan. 6 kali mereka bilang dia kerasukan setan. Yesus itu anak zina. Dan saudara sekalian kalau kita membaca Yesaya 53 kita akan memahami bahwa apa yang terjadi ini saudara sungguh memang bisa dipahami. Meskipun tidak benar. Yesaya 53 berkata Tuhan Yesus itu seserah hamba yang menderita itu tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti ini. Dihina dan dihindari orang, biasa menderita kesakitan penuh kesengsaraan. Tidak ada wanita yang menikah dengan pria seperti ini, dia tidak tampan.
Itu sebabnya saudara, banyak wanita kehilangan orang-orang yang agung di dalam sejarah. Sebab mereka dimulai, perjalanan pencarian teman hidup mereka dimulai saudara, oleh selubung yang namanya tampan. Itu sebabnya banyak pria saudara kehilangan banyak orang agung. Karena saudara, pencarian teman hidup dimulai saudara dengan satu selubung yang mereka bangun sendiri, cantik atau tampan. Akhirnya saudara, mereka kehilangan. Yang mereka dapatkan saudara tampan. Tapi tampan yang sampah itu yang mereka dapatkan, saudara. Orang-orang yang agung tidak mereka dapatkan. Saudara sekalian, saya waktu membaca Yesaya 53, hati saya itu saudara penuh dengan syukur. Tuhan, Engkau luar biasa. Karena taat kepada Bapa, karena mengasihi saya, Engkau rela datang, tidak tampan. Engkau rela datang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesakitan. Sangat dihina dan dihindari orang. Karena Tuhan mengasihi Bapa dan mengasihi kita, maka dia rela datang seperti itu. Tetapi ini yang membuat orang terjebak. Orang menjadi terjebak, saudara sekalian, karena melihat simplicity of Jesus. Melihat simplicity, banyak orang terjebak kepada yang namanya simplicity. Saudara sekalian, mari kita minta Roh Kudus membuka mata rohani kita. Supaya kita seperti penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Supaya kita seperti kepala prajurit itu, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Supaya kita berkata seperti Thomas yang tadinya meragukan Tuhan dan akhirnya berkata, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Para ahli kitab Yohanes berkata, ini adalah pengakuan kristologis yang paling lengkap seluruh Injil Yohanes. Pengakuan kristologis yang paling lengkap bukan datang dari Petrus, bukan datang dari Yohanes, bukan datang dari siapapun. Datang dari Thomas yang tadinya meragukan Tuhan. Dia akhirnya berkata, my Lord and my God. Karena Roh Kudus, roh kemerdekaan itu membuka hati dia. Saudara sekalian, biarlah Tuhan membuka hati saudara dan saya. Melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Melihat pekerjaan Allah di dalam hal-hal yang sederhana yang seringkali kita abaikan. Saudara sekalian, yang kedua, mari kita lihat apa yang Paulus beritakan. Paulus berkata, what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Apa yang kami beritakan bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara sekalian, kalau Paulus tidak memberitakan Kristus, dia bukan hanya mengingkari Tuhan Yesus, tetapi juga dia mengingkari seluruh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Kalau Paulus tidak memberitakan Kristus, dia bukan hanya mengingkari Tuhan Yesus, tetapi dia juga mengingkari seluruh nabi di dalam perjanjian lama. Mari kita baca ayat yang penting. Lukas 24 ayat 44. Mari kita buka, saudara. Ini ayat semua saya sudah tahu dari dulu. Tapi saudara sekalian, setiap kali baca lagi, setiap kali baca dengan doa, saudara sekalian, Tuhan ingatkan dan Tuhan ingatkan. Dan saudara, Tuhan bukakan dan kagum lagi. Ternyata firman yang sudah saya tahu itu, saya belum semuanya tahu. Semua ini karena Roh Kudus, semua ini karena Tuhan yang mengasihi kita dan memberi firman kepada kita. Lukas 24 ayat 44, mari kita baca. Lukas 24 ayat 44, inilah perkataanku, perkataan Tuhan Yesus yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus berkata seluruh perjanjian lama menubuatkan tentang dia. Tuhan Yesus berkata seluruh perjanjian lama menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Saudara sekalian, perjanjian lama versi orang Yahudi dibagi 3. Bagian yang pertama adalah tentang Taurat, bagian kedua nabi-nabi, bagian ketiga tulisan-tulisan yang dimulai dari Mazmur. Sehingga setiap kali kalau Injil berkata Taurat dan nabi-nabi itu berarti perjanjian lama. Kalau Injil berkata Taurat, nabi-nabi dan Mazmur itu berarti perjanjian lama. Saudara sekalian, kalau Paulus tidak memberitakan Kristus, dia mengingkari saudara pemberitaan para nabi. Bagaimana mungkin Paulus yang sudah mengenal Kristus tidak memberitakan Kristus? Nabi-nabi menanti untuk melihat Yesus dan mereka menubuatkan tentang Yesus yang akan datang itu. Itu sebabnya Paulus harus memberitakan Kristus. Karena perjanjian lama menubuatkan tentang Kristus. Dan saudara perhatikan, apa yang luar biasa di sini saudara? Bahwa harus digenapi. Benar enggak pakai kata harus? Saya cek bahasa Yunaninya, benar enggak pakai kata harus?
Kenapa tidak bilang pasti digenapi? Kenapa tidak bilang akan digenapi? Kenapa tidak bilang nanti digenapi? Kalau dibilang pasti digenapi, sudah bagus, pasti digenapi. Tapi saudara saya, cek bahasa Yunaninya itu dei, dei, itu berarti harus. Kenapa Yesus berkata harus digenapi? Nubuat Tuhan Yesus di perjanjian lama, tidak tahu berapa banyak. Ada yang bilang 333, James Kennedy bilang 333. Ada yang bilang 330, ada yang bilang 300, ada yang bilang 300 berapa puluh. Seluruh nubuat Kristus tentang Kristus di dalam perjanjian lama harus digenapi. Kenapa saudara? Kalau nubuat itu tidak digenapi, berarti rencana Allah yang kekal tidak dilaksanakan di dalam sejarah. Kalau nubuat itu tidak digenapi, saudara, berarti rencana kekal Allah di dalam kekekalan tidak digenapi di dalam sejarah. Yang kedua, saudara sekalian, kalau nubuat itu tidak digenapi, berarti manusia tidak mempunyai pengharapan. Manusia mau berharap kepada siapa, saudara? Kecuali kepada Kristus. Seluruh nubuat itu harus digenapi. Saudara perhatikan, harus digenapi semua. Boleh nggak satu saja nubuat tidak digenapi? Kalau satu nubuat tidak digenapi, berarti Yesus kekurangan kredibilitas. Tidak bisa, saudara, seluruh nubuat, saudara lihat ayat itu, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Supaya rencana Allah itu dilaksanakan. Dan supaya manusia beroleh pengharapan. Karena pengharapan kita hanya kepada Kristus, saudara. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Dunia tidak mempunyai pengharapan kecuali kepada Tuhan Yesus. Berapa minggu, 2 minggu yang sebelumnya saya sudah bicara semua ini, saudara. Saudara sekalian, itu sebabnya Paulus harus hanya memberitakan Kristus. Kristus yang dinubuatkan dengan setia dalam perjanjian lama dan yang harus digenapi semua nubuat itu. Harus, bukan pasti digenapi saja, tapi harus digenapi supaya rencana Allah yang kekal dilaksanakan, supaya manusia beroleh pengharapan, supaya kredibilitas Kristus itu jelas karena Dia sudah dinubuatkan ratusan tahun atau ribuan tahun sebelumnya. Saudara sekalian, puji Tuhan, sampai dengan Yohanes Pembaptis, seluruh perjanjian lama itu saudara disimpulkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya memang mata kita lebih fokus kepada Yohanes Pembaptis ketimbang kepada Filipus. Karena Filipus itu rasul bukan nabi. Yohanes Pembaptis itu nabi yang menutup seluruh perjanjian lama, yang menyimpulkan seluruh perjanjian lama di dalam satu kalimat yang begitu agung. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Saudara sekalian, puji Tuhan. Paulus harus memberitakan Kristus. Paulus harus memberitakan Kristus. Rasul-rasul palsu memberitakan diri. Paulus berkata, kami tidak mau memberitakan diri. Rasul-rasul palsu ketika datang berkhotbah kepada jemaat, mereka akan memulai secara dengan perkenalan mengenai diri. Inilah kehebatan kami, inilah prestasi kami, inilah yang kami lakukan supaya jemaat itu menerima mereka. Mereka force jemaat dengan self-recommendation. Paulus bilang tidak. Kami tidak akan beritakan diri kami. Kami hanya akan beritakan Kristus, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Jangan beritakan manusia. 3 alasan. Berapa hebatnya manusia pun, jangan beritakan manusia. Berapa hebatnya manusia pun, jangan beritakan manusia. Pertama, saudara, mari kita buka ayat yang penting. Ayub 7 ayat yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7. Saudara, di Alkitab setiap ayat itu ada banyak rahasia yang begitu luar biasa. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mari kita baca perkataan Ayub sendiri. Di dalam seluruh pergumulan dia yang sulit. Ayub 7 ayat ke-7. Ayub 7 ayat ke-7 mari kita buka. Dan setelah itu kita baca bersama-sama bagian pertama saja. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Semua, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Sekali lagi, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Kalimat yang mirip muncul dalam Yesaya 2 ayat 22, tidak kita baca saudara. Yesaya 2 ayat 22, Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dianggap? Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Kalau saudara merasa dirimu sekarang hebat, saudara harus berkata dalam dirimu, hidupku hanya hembusan nafas.
Harus ada suara hamba Tuhan, harus ada suara Tuhan yang berkata kepada orang-orang yang hebat di mana-mana supaya mereka sadar hidupku hanya hembusan nafas. Saudara sekalian, tidak boleh ada orang merasa diri hebat di hadapan Tuhan. Siapapun itu. Apalagi saudara sekalian kita sadar kita begitu rapuh, kita hanya hembusan nafas. Dalam Lukas 12, Yesus berkata pada malam itu juga jiwamu diambil daripadamu. Orang kaya yang bodoh itu. Kalimat yang mirip muncul lagi dalam Daniel. Saudara, dalam Daniel dikatakan pada malam itu Belsyazar terbunuh. Pada malam itu saudara, malam itu. Dua orang ini saudara, pertama itu orang kaya yang bodoh itu. Saudara sekalian yang merasa saudara dia sudah mengumpulkan harta benda di dalam lumbung yang dia perbesar. Untuk dia nikmati selama-lamanya. Saya tidak khotbahkan ini karena sudah dikhotbahkan saudara. Yang salah pada orang kaya itu adalah dia merasa saudara bahwa kenikmatan dia akan harta benda akan kekal. Ini kebodohan. Di doa pagi saya ada bicara saudara berapa waktu yang lalu. Ini kebodohan. Saudara, orang menabung tidak salah. Patong berkata dalam khotbah berapa minggu yang lalu saudara di pusat, orang menabung tidak salah. Yang salah saudara pada orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 itu adalah dia berkata saudara, nikmatilah, hai jiwaku nikmatilah untuk bertahun-tahun lamanya. Dia merasa dia kekal, dia merasa harta dia kekal. Maka malam itu juga jiwanya diambil daripadanya. Untuk siapa semua harta itu? Biarlah saudara sekalian orang yang hebat harus sadar. Hidupmu hanya hembusan nafas. Harus ada suara Tuhan yang berkata kepada orang-orang yang hebat. Hei orang-orang yang hebat, hidupmu hanya hembusan nafas. Sebagai apakah dia dianggap? Belsyazar yang begitu berkuasa malam itu terbunuh. Dan setelah Belsyazar terbunuh saudara, apa yang terjadi malam itu? Malam itu juga kerajaan Babilonia yang begitu besar jatuh ke tangan Media Persia. Malam itu manusia hanyalah hembusan nafas. Ingatlah bahwa hidupmu hanya hembusan nafas. Saya berdoa supaya kepada orang yang angkuh di dunia ini ada suara Tuhan datang kepada mereka dan berkata, ingatlah hidupmu hanya hembusan nafas. Ingatlah bahwa hidupmu hanya hembusan nafas. Itu sebabnya kenapa kita tidak bisa memberitakan tentang manusia. Karena hidup manusia hanyalah hembusan nafas. Berapapun dia baik, berapapun dia hebat, berapapun dia luar biasa. Hidup manusia hanya hembusan nafas. Saudara sekalian yang kedua, kenapa kita tidak memberitakan manusia? Manusia penuh dengan kekurangan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang paling dipakai oleh Tuhan dalam sejarah pun, saudara dengan minta ampun kepada Tuhan, saudara mereka pun penuh dengan kekurangan. Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibu, pernah meragukan Tuhan. Petrus yang dipakai berkhotbah pada hari Roh Kudus turun, pernah menyangkal Tuhan di tangan seorang perempuan. Paulus yang menulis 13 surat pernah membunuh begitu banyak orang Kristen. Saudara sekalian, ini hanya contoh. Berapa hebat seorang hamba Tuhan pun, dia pun penuh dengan kekurangan. Kenapa kita tidak bisa memberitakan manusia? Kenapa saudara di atas mimbar hanya memberitakan Tuhan dan Tuhan? Apa yang saudara dengar dari minggu demi minggu di atas mimbar ini hanya Kristus dan Kristus. Karena kebutuhan jiwa kita yang paling dalam adalah kemuliaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara sekalian, kita tidak memberitakan manusia. Kenapa saudara? Karena berapapun hebatnya manusia, dia mengakui atau tidak mengakui semua yang ada pada dia dari Tuhan. Dia mengakui, tidak mau mengakui terserah. Tapi semua yang ada pada dia dari Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, saudara, Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya jikalau tidak dikaruniakan dari sorga. Yakobus 1 juga bicara yang sama, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Kenapa kita tidak bicara manusia, saudara? Karena semua yang ada pada manusia dari Tuhan. Itu sebabnya saudara harus ada suara hamba Tuhan, harus ada suara Tuhan yang bicara kepada orang kaya, yang bicara kepada orang hebat. Hei orang hebat, yang kau punya itu dari Tuhan. Pernah enggak suara ini sampai kepada orang belum percaya? Pernah. Ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yohanes 19. Yesus berkata kepada Pilatus, Pilatus tahu enggak kuasa yang ada padamu dari atas? Inilah suara yang harus didengar. Karena manusia merasa semua yang ada pada dia itu dari dia. Sampai kapan saudara? Saudara perhatikan ya. Tiga tahapan yang
terjadi pada Ayub. Saya perhatikan. 3 tahapan yang terjadi pada Ayub bisa terjadi pada orang yang angkuh. Tuhan izinkan setan menggocok Ayub 3 tahapan. Saya perhatikan ya, jangan ngantuk. Saudara buka matamu, perhatikan yang baik. Pertama, harta benda habis. Kedua, anak pergi. Ketiga, badannya sakit. 3 tahapan ini diizinkan oleh Tuhan terjadi pada Ayub. 3 tahapan ini juga bisa diizinkan Tuhan terjadi pada orang yang merasa dirinya hebat. Sampai ketiga, kalau dia masih tidak mau mengakui Tuhan lagi, berarti orang itu hopeless. Saudara perhatikan, ini 3 yang terjadi pada Ayub, saudara. Ini semua firman Tuhan. Pertama apa, saudara? Harta benda. Kenapa harta benda dulu? Karena itu adalah outside yourself. Itu di luar diri. Pertama harta benda hilang dulu, saudara. Setelah harta benda hilang, bertobat enggak? Masih enggak bertobat, saudara. Yang kedua, anak. Anak kena narkoba, anak sakit, anak meninggal. Outside but inside. Harta benda, outside. Anak, outside tetapi inside. Ada dalam hatiku, tapi di luar aku. Di luar aku, tapi ada dalam hatiku. Masih tidak mau bertobat. Yang ketiga terjadi, saudara, sakit. Mari kita saudara mengaku yang ada pada kita itu dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara sekalian dengar dengan baik firman Tuhan. Yang ada pada saudara, yang ada pada saya itu dari Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Semua yang ada pada saudara dari Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong, saudara. Mari kita berdoa supaya suara ini harus terus nyata di dalam hati kita. Kita hanya hembusan nafas, kita penuh dengan kekurangan. Semua yang ada pada kita dari Tuhan, itu sebabnya kita harus bicara Tuhan. Jangan mulut saudara kalau orang puji saudara, saudara bilang puji Tuhan, tapi mulut saudara puji diri. Itu Tuhan benci. Kita harus dari hati kita yang jujur berkata memang Tuhan bukan saya. Saudara sekalian, Paulus hanya mau memberitakan Kristus. Paulus hanya mau memberitakan Kristus. 3 poin, saudara. 3 lagi, saudara. Tadi yang pertama, saudara, kenapa tidak beritakan manusia? Manusia hanya embusan nafas. Yang kedua, saudara, manusia penuh dengan kelemahan. Yang ketiga, saudara sekalian, manusia itu semua yang ada pada dia dari Tuhan. Saudara, perhatikan dengan baik firman Tuhan. Perhatikan dengan baik firman Tuhan. Saudara, mari kita buka Yohanes 17 ayat 5. Yohanes pasal ke-17 ayat ke-5. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Ayat Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Setelah dunia ada, manusia kurang melihat kemuliaan Tuhan. Setelah inkarnasi, lebih lagi manusia tidak melihat kemuliaan Allah pada diri Kristus. Heran ya, begitu banyak mujizat terjadi. Orang-orang saudara yang melihat itu, saudara mereka akan melihat saudara, seluruh mujizat Yesus yang begitu hebat itu, saudara, semuanya ditelan oleh penyalipan. Ini dalam kacamata orang Yahudi. Berapa hebat Yesus pun, saudara, semua itu hilang. Hilang di mana, saudara? Penyalipan. Jikalau engkau Mesias turun, selamatkan dirimu dan bebaskan kami. Mereka lupa Yesus bangkitkan Lazarus, bangkitkan anak janda di Nain, bangkitkan saudara anak Yairus. Semua itu hilang, semua mujizat Yesus itu hilang bagi orang Yahudi. Tinggal apa saudara? Penyalipan. Dari penyalipan mereka pakai untuk menilai Tuhan Yesus. Sekarang Yesus berkata, permuliakanlah aku. Siapa dia saudara? The true God. Dia adalah Allah sejati. Dia adalah pencipta. Dia adalah Allah yang sama kuasa, sama mulia, sama tinggi, sama hebat, sama derajat dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, kata Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah perlengkapan senjata terang. Paulus bicara ini. Saya tidak punya waktu untuk explore satu-satu. Saya sudah tulis di manuskrip saya satu persatu, saudara. Tapi waktu itu tidak cukup. Apa itu, saudara? Paulus berkata dalam Roma 13, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Roma 13, Paulus bilang Yesus senjata terang.
Yesus senjata terang, Roma 13. Lalu dalam Efesus 6, Paulus bilang perlengkapan senjata Allah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nyambung enggak ini? Nyambung. Yesus perlengkapan senjata terang sama perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6. Ini nyambung. Nyambung. Ketika saudara sekalian Paulus berkata gunakanlah itu pedang roh, firman Allah, pedang roh itu firman Allah, itu siapa? Kristus. Kristus dan perkataannya, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian ketika orang mengusir setan, dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena pedang roh adalah firman Allah. Heran ya, kita bilang perlengkapan senjata Allah di Efesus pasal ke-6, kok nggak ada ya nama Yesus di situ? Orang usir setan dalam nama Yesus, tetapi ketika Paulus bicara perlengkapan senjata Allah di Efesus ke-6, tidak muncul nama Yesus. Paulus tidak berkata, usirlah setan dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Karena pedang roh itu adalah firman Allah, itu Kristus. Berarti saudara menyerang setan dengan nama Yesus, dengan perkataan Yesus, dengan pikiran Yesus. Itu sebabnya Paulus hanya memberitakan Tuhan, bukan yang lain. Yang ketiga saudara, yang pertama tadi, kemuliaan yang ada sebelum dunia ada. Yang kedua, perlengkapan senjata terang. Yang ketiga, saudara, mari kita buka Ibrani pasal ke-9. Mari kita buka, saudara. Ini ayat yang terakhir kita buka. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Ayat ke-24. Ibrani pasal ke-9 ayat 24. Mari kita buka. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Saudara sekalian, luar biasa, luar biasa. Tuhan Yesus harus diberitakan. Tuhan Yesus harus dipuji. Bukan karena objectively He is God, objectively He is good, objectively He is true, tetapi juga saudara subjectively, saudara sekalian, Tuhan Yesus membela kepentingan saya. Dia benar, Dia Allah, Dia kudus. Tapi juga apa saudara? Yesus memperjuangkan kepentingan kita. Mulai dari mana saudara? Mulai dari sorga? Bukan, dari dunia. Paulus berkata saudara bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Di dalam dunia, saudara, tadi kita sudah bicara Yesaya 53. Kok dia mau datang sebagai orang yang penuh kesengsaraan, kok dia mau datang sebagai orang yang menderita, saudara. Karena dia membela kepentingan saudara dan saya. Kita tidak bela kepentingan Tuhan. Paulus bilang saudara dalam Filipi 2, semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Paulus mengatakan orang tidak cari kepentingan Yesus, yang orang cari kepentingan dirinya sendiri. Yang dicari adalah kepentingan diri dia, bukan kepentingan Tuhan. Tapi Tuhan begitu membela kepentingan kita, saudara. Bukan hanya di dunia dia mati bagi kita, sampai di sorga pun saudara dia terus perjuangkan kepentingan kita ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Artinya apa saudara? Karena setan terus datang kepada Allah Bapa, cari jalan untuk menyerang kita. Setan terus datang kepada Allah Bapa menuduh kita. Setan terus datang kepada Allah Bapa mempermainkan kita. Tapi Yesus terus muncul membela kepentingan kita. Kalau Yesus berhenti syafaat satu kali saja saudara, hidup saudara langsung hancur. Petrus bisa lolos dari godaan setan karena apa? Syafaat dari siapa? Tuhan Yesus. Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau. Tapi aku telah berdoa bagimu supaya imanmu jangan gugur. Berarti Petrus lolos dari serangan setan karena doa syafaat siapa? Tuhan Yesus. Saudara tahu ayat ini kan? Kalau Yesus berhenti satu kali saja membela kepentingan kita, setan habisin kita. Setan sudah pengalaman menghancurkan manusia ribuan tahun. Dia adalah pembunuh sejak semula, bapa segala dusta. Kita sudah tidak bahas ini lagi, itu sudah khotbah minggu lalu. Puji Tuhan, Yesus membela kepentingan kita. Saudara, kita tidak bela kepentingan Tuhan, Dia bela kepentingan kita. Kalau Yesus kapok, malas hanya orang percaya egois semua, saya tidak mau.
Kadang-kadang saya baca di perjanjian lama, saudara, Tuhan jengkel. Wajarlah Tuhan jengkel. Saya berdoa, Tuhan ini COVID bagaimana Tuhan? Kok begini ya, manusia udah sangat menderita. Tapi waktu doa gitu, saudara, hati nurani saya juga bicara, iya ya, manusia memang menderita, tapi sisi yang lain manusia juga kurang ajar sama Tuhan. Jadi gimana, saudara? Kadang-kadang saudara saya baca di perjanjian lama, saudara, Tuhan jengkel. Sekalipun Musa, sekalipun itu Ayub, sekalipun Daniel yang berdoa, aku tidak akan mendengarkan doa mereka bila mereka mendoakan kamu. Tuhan jengkel, saudara. Karena orang Israel terus-menerus berbuat jahat, terus-menerus berbuat dosa. Saudara, Tuhan begitu baik, Dia bela kepentingan kita. Masih kita tidak mau beritakan Tuhan? Masih kita tidak mau bela kepentingan Tuhan? Masih kita tidak mau perjuangkan kepentingan Tuhan? Bagaimana sih? Sudah dengar khotbah dari tadi, saudara, sampai di sini, bagaimana menjalankan, saudara, semua ini. Bagian yang terakhir, saudara, Paulus berkata di ayat yang kelima, 2 Korintus 4 ayat 5, 2 Korintus 4 ayat 5, for what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Apa artinya? Paulus berkata bahwa pertama kami beritakan Kristus, itu jelas. Kedua, dia bersaksi, kami menyerahkan diri untuk menjadi hamba gereja, hamba umat Tuhan, hamba orang lain, for Jesus' sake, demi kepentingan Yesus, atau terjemahan kita oleh kehendak Yesus, saya tidak bahas itu. Menjadi hamba, pertama-tama saudara sekalian karena dia mengasihi Tuhan, itu sebabnya saudara sekalian dia bukan menyerahkan diri to be a slave of the church. Bukan menjadi hamba gereja, pertama-tama dia adalah a slave of Christ. Budaknya Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara? C.E.B. Cranfield, ahli perjanjian baru, C.E.B. Cranfield bilang, one cannot sincerely or effectively preach Christ as Lord from the pulpit unless one is honestly trying to obey Him as Lord in one's own life day by day. Orang tidak usah bicara Yesus kecuali setiap hari dia taat kepada Tuhan Yesus. Saudara, betul. Saudara sekalian, Paulus itu rela menjadi hamba bagi orang lain untuk kepentingan Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Apa maksudnya? Paulus bilang, saudara, karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi jemaat. Dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi manusia. Dalam 1 Korintus 9, Paulus berkata begini, 1 Korintus 9, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus bukan hamba manusia, Paulus bukan budak manusia, dia adalah hamba Kristus, dia adalah budak Kristus. Tetapi dia rela melayani sebagai budak kepada orang lain for the sake of Jesus. Demi kepentingan Tuhan. Apa artinya sih, Pak? Maksudnya gimana? Sederhana, saudara. Bagian ketiga ini, saudara, adalah kesaksian pelayanan yang menjadi teladan bagi kita, saudara. Kalau saudara pergi jemput orang, bawa dia ke KKR. Saudara datang ke rumah dia, saudara bawa mobil, saudara jemput dia. Saudara sudah beli roti, taruh di mobil. Saudara sudah beli aqua, taruh di mobil. Saudara mau jemput dia. Lalu saudara sampai di sana, saudara bel pintu rumah. Tunggu ya, mbaknya keluar. Sudah mbaknya buka pintu, oh ya duduk dulu di ruang tamu, saudara. Duduk dulu, saudara, dia bilang, sebentar ya, mandi dulu. Mandinya lama banget. Itu mandinya di Hawaii apa di Bali, saudara. Udah keluar-keluar dia. Lalu lama-lama, saudara, kita mulai jengkel. Gengsi kita mulai muncul. Emang lu pikir gue supir lu? Kalau saudara berkata begitu, berarti saudara bukan budak Kristus. Kalau budak Kristus, dia akan berkata, Tuhan, saya tidak mencurahkan darah buat dia. Saya cuma nunggu di ruang tamu, masih dikasih teh lagi, tidak apa-apa. Sama saudara, saya juga jadi hamba Tuhan, saudara sekalian. Kalau humas KKR itu, saudara, KKR Patong, saudara, kita datang ke gereja-gereja. Mau ketemu pendeta, saudara bawa brosur, bawa VCD untuk ajak mereka ikut KKR, saudara. Nanti staf mengatakan, sabar ya Pak Pendeta, gembala sidang lagi tidur siang. Saya sudah tidak tidur siang berapa lama, dia masih tidur siang, saudara. Lalu saudara, kalau gengsi kita muncul, dia gembala sidang, saya juga gembala sidang. Dia tahu nggak saya juga gembala sidang. Pernah satu kali saudara sudah tunggu setengah jam, saudara sekalian, sabar ya Pak Pendeta lagi tidur. Begitu bangun saudara, stafnya bilang, saya sudah kasih tahu Pak Pendeta tapi dia nggak mau ketemu. Karena dari Stephen Tong dia nggak mau. Kita tidak bisa mengatakan dia gembala sidang, saya juga gembala sidang.
Tahu enggak? Karena kita adalah slave of Christ. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudara sekalian, dulu sebelum saya masuk sekolah teologi, saudara, saya jadi staf kantor gereja di pusat. Dan saudara sekalian, saya waktu itu menangani bagian pendaftaran NRC, National Reform Conference, khusus hamba Tuhan. Saudara sekalian, saya lihat sendiri yang namanya hamba Tuhan, saudara. Seringkali kita hamba Tuhan kurang hati hamba. Doakanlah hamba supaya betul-betul punya hati hamba, saudara. Ada orang, saudara yang sudah daftar. Karena dia daftar terlambat, panitia berkata, Bapak karena daftar belakangan, Bapak tidak dapat kamar. Bapak dapatnya tidur di barak rame-rame, saudara. Dia bilang sama panitia, panitia tahu ya, gereja saya lebih besar dari yang ikut acara ini. Tahu enggak? Saya harusnya kamarnya di sebelah Stephen Tong, bukan taruh di barak. Ini kurang ajar panitia. Kita lapor, saudara, kepada atasan, kembalikan uang. Gak apa-apa. Yang ngomong itu siapa? Orang kaya, konglomerat, pejabat? Bukan. Yang namanya pendeta. Pendeta, saudara. Saudara jangan pikir pendeta itu pendeta, doakanlah pendeta. Saudara, to be a slave of Christ. Kadang-kadang saudara, kita bergumul, juga bergumul, saudara. Semakin tinggi jabatan, semakin sulit rendah hati. Saudara, kalau hamba Tuhan bukan siapa-siapa, oh ya saya cuma mahasiswa sekolah teologi ya di barak gak apa-apa, kumpul-kumpul sama anak pemuda, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus bersyukur. Yang namanya the school of humility. Musa pun harus jalani itu 40 tahun di Midian. Baru Tuhan pakai dia. Saudara, di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan harus mengalami namanya school of humility. School of humility itu termasuk apa, saudara? Harus duduk dengar khotbah orang, saudara, harus belajar dari orang. Itu namanya school of humility. Saudara sekalian, Paulus, saudara, menjadi budak Kristus bagi gereja, bagi jemaat, bagi orang-orang yang belum percaya. Dia rela melayani mereka apa adanya. Saudara, dia bilang, aku rela menjadi hamba meskipun aku bebas. Kita juga ngalami, saudara, seperti itu. Ada orang yang sudah terima brosur-brosurnya diperkas, dikeremas-remas, dilempar kepada orang yang bagi. Saudara, kadang orang yang bagi itu, saudara, dia bilang, saya ini punya usaha, punya karyawan sekian banyak, semua hormat sama saya. Tapi di sini saya dilempar oleh brosur sama orang. Itu saudara, kalau dia jaga hati hamba, dia akan berkata, tidak apa-apa, I am a slave of Christ. Saya budaknya Tuhan Yesus. Saya rela lakukan ini demi Tuhan, bukan demi dia, bukan demi manusia. Ini yang Paulus katakan, saudara. Maka saudara, bagian kedua dari ayat kelima itu, saudara, bukan Paulus berkata, saya korbankan diri saya sebagai hambamu, bukan. Bukan. Paulus sudah bilang, dia gak mau korbankan diri, dia korbankan Kristus. Tapi dia menyatakan, bersaksi, saya ini adalah slave of Christ for you, atau slave of you for Christ. Saya rela, gak apa-apa lakukan ini untuk siapa, demi Tuhan saya rela. Harus ada orang yang mempunyai hati hamba, baru pekerjaan Tuhan bisa jalan. Kalau semua orang, saudara sekalian, mempunyai hati bos di dalam gereja, pekerjaan Tuhan tidak bisa jalan. Ada seorang ahli mengatakan, saudara, kenapa satu perang itu tidak bisa berjalan? Karena semua di dalam situ mengaku jenderal. Maka perang itu tidak bisa jalan. Semua jenderal kok sekarang, siapa mau perintah siapa, semua jenderal. Harus ada yang berkata, saya prajurit. Silakan jenderal perintah, saya taati, saya ikuti. Baru perang bisa terjadi. Saudara sekalian, kiranya setelah kita melihat kemuliaan Kristus, kita harus memiliki hati hamba. Ini kesimpulan daripada khotbah ini, saudara. Ini yang bagian yang saudara Paulus tutup sebagai satu kesaksian. Berapa, saudara sekalian, setelah dia melihat kemuliaan Kristus, sekarang dia harus mempunyai hati hamba. Kiranya Tuhan beri kepada saudara dan saya hati hamba. Doakanlah saya, doakanlah semua kita hamba Tuhan, supaya kami jangan kehilangan hati hamba. Itu harus didoakan. Saudara, jangan take it for granted. Doakan itu. Itu adalah hal yang sangat perlu bagi setiap hamba Tuhan. Tuhan, kami hambamu. Kami rela untuk melakukan hal-hal yang sederhana dan sulit. Mari kita bangkit berdiri. Pendeta Calvin akan memimpin doa dan memimpin akan acara selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri. Pendeta Calvin akan memimpin acara selanjutnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang menyadarkan kami betapa mulianya Kristus lebih daripada segala sesuatu, sehingga dia layak untuk ditinggikan sebagai Tuhan, diberitakan sebagai Tuhan, dan kami hanyalah budaknya, hambanya. Kiranya ini tinggal di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus memeteraikannya di hati kami masing-masing,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.